seorang pria yang kaya raya. Dia memutuskan untuk mengosongkan rumah sewaan yang dimilikinya karena seseorang yang menyewa rumah si pria kaya tersebut tidak dapat membayar uang sewa selama 3 bulan. Sehingga si pria kaya itu mengirim anak buahnya menjalankan tugas bersama para polisi untuk mengosongkan rumah miliknya. Tetapi setelah beberapa hari kemudian, dia pun mengetahui bahwa pengosongan rumah tersebut tidak dikerjakan. Sehingga dia menjadi marah kepada anak buahnya dan oleh sebab kemarahannya, ia pun memutuskan untuk pergi sendiri mengosongkan rumah tersebut. Ia sempat berpikir bahwa penghuni rumah tersebut adalah orang yang kuat. Namun sebelum dia pergi, salah satu orang telah mengingatkannya dengan sabda Rasulullah. Orang yang bersifat rahmat akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka bersifat rahmatlah kepada penduduk bumi. Niscaya kamu akan dikasihi oleh penduduk di langit. Namun si orang kaya itu pun tidak menghiraukan kata-kata si orang tersebut. Lalu ia pergi bersama seorang polisi untuk mengusir seseorang yang menunggak tersebut. Dan ketika si orang kaya itu mengetuk pintu kediaman dengan kuat dan keras, lalu seorang lelaki tua membuka pintu sambil berjalan dengan langkah yang sangat lambat. Sehingga si orang kaya itu pun memasuki kediamannya dan hanya menemukan 2 atau 3 alat perabot. Sehingga si orang kaya itu pun bertanya kepada si lelaki tua yang tinggal di perumahan tersebut. Dan si pria tua itu pun berkata kepada si orang kaya bahwa dia hanya tinggal sendirian. Ketika si orang kaya bertanya mengapa si pria tersebut tidak membayar uang sewa bulanan tepat waktu, si lelaki tua itu pun berkata kepadanya, "Penghasilanku sangatlah kecil dan sebagian besar kuhabiskan untuk biaya perawatan dan pengobatanku. Dan apa yang tersisa dari uangku, kugunakan untuk membayar biaya obat-obatan dan makanan yang kubutuhkan. Dan aku tidak memiliki tempat berteduh lagi kecuali di sini." Si orang kaya itu pun memandang lelaki tua itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kesedihan dan simpati dengan orang lain. Kemudian ia tersenyum sambil berkata, "Siapa bilang aku datang untuk mengusirmu ke jalan? Aku datang untuk memeriksa kesehatanmu, terutama setelah kami mengetahui betapa tingginya harga obat-obatan dan makanan. Jadi kami akan membawamu sekarang ke rumah sakit untuk dirawat. Dan mulai sekarang kau tidak akan membayar uang sewa untuk seluruh hidupmu." Mendengar hal tersebut, si orang tua itu pun sangat bersukacita. Dan sebelum dia siap untuk berangkat ke rumah sakit, dia pun meminta kepada si orang kaya itu untuk berkunjung ke rumahnya. Sehingga si orang kaya itu setuju dan memberinya ponsel serta nomor baru agar dapat menghubunginya kapan saja. Dan setelah beberapa waktu, si pria kaya itu pun meminta sopirnya untuk pergi membawanya ke rumah sakit tempat si lelaki tua itu dirawat. Dan ketika di perjalanan, dirinya dikejutkan oleh lalu lintas yang padat. Sehingga setelah ia memeriksanya, diketahuilah dari istrinya bahwa putranya yang masih kecil telah selamat dari kecelakaan mobil saat dia hendak menyeberang jalan. Sehingga setelah mendengar hal tersebut, si pria kaya itu pun menyadari bahwa kelangsungan hidup putranya adalah karena bantuan yang telah dia lakukan kepada si lelaki tua tersebut. Sehingga dirinya menangis dan berjanji tidak akan berbuat yang tidak selayaknya dilakukan kepada siapapun. Dan ia akan selalu berada di samping orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan semua yang dimilikinya. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.